Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Reminder, nanti malam kita akan keluar satu saja data penting, yaitu data PPI. Ini akan keluar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam, belum kena target TP juga, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif terutama ya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Oke, sesuai dengan judul video kita pada hari ini juga, selain dari DCWT sesi kedua biasanya ya, kita akan bahas mengenai CPI ya. Nah, kita bisa lihat di sini hasil CPI kemarin ternyata lebih rendah signifikan dibandingkan dengan sebelumnya ya. Jadi previous data itu di 2,8%, sekarang turun ke 2,4%. Dan kalau kita lihat di sini trennya adalah terus turun ya. Nah, ini terus turun seperti ini ya. Nah, buat lo yang sudah sering nonton DCWT kemungkinan besar udah tahu, wah, dual mandate dari The Feds ya. Ya, salah satunya adalah mereka akan menargetkan inflasi di 2%-an. Sekarang semakin mendekat begitu ya. Nah, apakah ini adalah tanda-tanda awal bahwa The Feds mulai bisa ngerem QT ya, mulai tapering. Bahkan maybe ya kedepannya bisa masuk QE. Ini ya menunjukkan hal yang positif seperti itu ya, di mana inflasi atau lebih tepatnya data CPI mulai terus turun. Nah, ini ditambah lagi kalau sampai pengangguran di US terus meningkat, ini harusnya udah tidak ada alasan lagi untuk The Feds tidak melakukan QE begitu, karena ya seperti yang kita tahu ya salah satu tugas The Feds adalah membuat keseimbangan gitu supaya ya antara data inflasinya nggak terlalu parah sama pengangguran begitu ya. Nah, jadi kalau lu pengen cepet-cepet kita masuk ke QE, atau nggak usah ngomong QE lu deh, kita berharap QT-nya selesai, berhenti, bukan cuma tapering tapi benar-benar berhenti, ya harapannya adalah inflasinya terus turun, ya data CPI-nya terus turun, PCE, PPI-nya semua turun, ya bersamaan dengan tingkat pengangguran yang mulai meningkat. Tapi jangan gila-gilaan juga meningkatnya ya, adalah peningkatan begitu. Karena kalau kita lihat di sini korelasinya sangat kuat ya, saat data inflasi masih under control ya, dan tingkat pengangguran meningkat dengan tajam seperti di zaman COVID ya di 2022. Kita masukin data ini ya, unrate, yaitu data pengangguran di US ya. Kita bisa di sini saat terjadi peningkatan yang sangat tajam di sini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi The Feds dipaksa untuk melakukan QE begitu ya. Supaya apa? Supaya rakyatnya tidak terlalu menderita. Nah, jadi ya sekarang sekali lagi ya, ini mulai ada tanda-tanda, belum ada konfirmasi, tapi mulai ada tanda-tanda kalau hujan tuh mulai mendung nih ya. Belum belum keluar angin yang kencang, belum mulai gerimis belum ya, tetapi mulai awan gelap ya. Nah, semoga tanda-tanda selanjutnya muncul dan ujung-ujungnya The Fed melakukan QE atau minimal menghentikan QT dulu deh. Begitu ya. Ya tentunya buat lo yang masih baru dan bingung, oke, QT, QE emang apa bang? Intinya ini kalau liquidity udah mulai masuk market, which is itu dalam kondisi QE atau berhenti QT, altcoins bisa subur dan BTC pun akan lebih gampang untuk naik ya. Lo bisa lihat sendiri korelasinya ya. Saat balance sheet naik dengan tinggi ya, interest rate terjun payung ya, mana interest rate? Interest rate ya, saat interest rate terjun payung, balance sheet naik tinggi, apa yang terjadi? Market risk on subur begitu ya. Ya artinya kripto subur kalau seperti itu ya. Oke, takut kepanjangan ya. Beres urusan itu, BTC ya masih mirip-mirip di situ lah. Cuman sekarang mulai udah rally lagi, at least for now ya, ke 81.000, tertingginya itu di angka 81.800. Kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan, dan mungkin lebih penting lagi adalah weekly close-nya seperti apa dan apakah dia akan lanjut membuat higher atau enggak begitu ya. BTCD ya seperti yang kita sudah bahas dari pagi ya, mulai ada koreksi tipis-tipis lah ya, koreksi tipis-tipis tapi masih belum mau nyerah sepertinya ya. Nah, ini lagi-lagi berurusan sama balance sheet yang mulai ada peningkatan. Tapi please ya jangan sampai begini, ada peningkatan semua langsung hore ya, waktunya altcoin season. Enggak, kita masih butuh benar-benar QT-nya berhenti sampai masuk altcoin season. Jangan mau lagi kena akal-akalan dukun ya. Oke, beres. Langsung aja ke komen, takut kepanjangan. Yang pertama dari Rizal Maulana. Gua perhatikan Bang Toshi ini public speakingnya jago. Misalkan bikin konten dukun kripto, mungkin subscribernya 10 kali lipat banyak dari TJI. Aduh. Mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi yang pasti sih gua mau pakai public speaking gua untuk edukasi, bukan menjebloskan orang gitu ya.
Dan analisanya juga sangat simple, juga akurat, tapi dia tidak jual kelas VIP. Gue pribadi salut Bang Toshi lebih milih edukasi dan analisanya dibandingkan yang dibagikan, sorry saya baca ya, dan analisanya dibagikan secara gratis. Mantap lah mentalmu Bang. Semoga semua hal baik menyertai hidupmu melebihi kebaikan yang kau tabur. Amin ya. Salam tabur tuai. Sorry bacanya sedikit ini yang atau mata gue sedikit berair nih ya. Oh, bukan gara-gara terharu. Ini kayaknya gue kebanyakan lihat laptop nih kayaknya. Kebanyakan lihat laptop PC ya. Thank you ya. Ya lagi-lagi gua yang mungkin ini juga bakat ya dikasih sama yang di atas gitu ya, public speaking. Ya, tapi gue jujur, gue orangnya memang introvert, jadi malas untuk ketemu langsung. Makanya ya udah, ini YouTube ini benar-benar berkat. Jadi gue bisa tabur tuai secara online, nggak perlu langsung ketemu, tapi bisa banyak menjadi manfaat bagi banyak orang lah, begitu kasarnya ya. Mantap ya. Next dari Palm Store ya, Bang, saya udah cetak foto lu yang pakai topeng. Lalu saya bingkai, kasih meja kecil. Waduh, taruh kopi sama teh tiap malam gue doain panjang umur. Aduh, gak usah dikasih sesajen. Aduh, astaga. Awas lu ya, didoain boleh. Tapi jangan doa ke gue gampar ya doa ke gue ya. Ingat, manusia biasa ya, cuma udah lebih lama aja di market dan mau mengerti market. Begitu ya, doain boleh ya, doain yang bagus-bagus, semoga makin kaya, semoga makin konsisten ya, semoga terus bikin konten, itu boleh ya, tapi jangan dijadikan berhala ya, itu aduh ya. Aduh, dibingkai ya, dikasih kopi sama teh. Ada-ada aja nih ya. Next dari Dave Scooter. Kakak ipar saya barusan ikut kripto. Ya baru 2 minggu. Dia cuma beli BTC doang. Wah lumayan lah ya, cuma beli BTC. Biasanya beli yang aneh-aneh ya. Lah ini market kondisinya lagi kayak gini. Katanya BTC scam. Tak suruh lihat ini channel. Ogah katanya scam. Tak bilangin investasi nggak ada yang instan. Kalau pengen instan buat mie aja. Kalau lagi naik senang. Kalau turun bilang scam. Disuruh DCA ogah. Pengennya taruh tinggal modal investasi kayak emas. Sekarang gini gue tanya ya, waktu emas turun apakah dia bilang scam juga nggak? Enggak kan? Nah itu ya salah. Kenapa? Karena gini ya, kemungkinan besar kakak ipar lu berpikir ini adalah mesin ATM. Ngedengar orang banyak yang kaya dari kripto gitu, dia pikir cuma taruh sebentar langsung profit. Sekarang gue tanya ya, kita balik. Kalau lu beli emas ya, kita lebih suka pakai data ya. Kita lihat data gold aja ya. Gold futures ya, yang sepanjang mungkin mana ya, inilah kayaknya ya. Nah kita tarik nih. Lu kalau misalkan gold nih ya, lu selama dari 2011 nih lu beli ya, terus lu nyangkut sampai 2020. Ini gila loh. Ini nggak main-main ini nyangkutnya ya. At least dalam USD ya, kalau dalam rupiah sih ya. Ya mungkin cuan-cuan aja ya, karena rupiahnya luar biasa, lebih ancur lagi, lebih breakdance lagi ya. Nah di sini lu nunggu kurang lebih 3.258 hari, yaitu kalau anak udah jadi gede begitu ya. Udah sampai dari brojol bayi sampai jadi apa tuh ya, mungkin udah masuk sekolah tuh ya. Ya itu penantiannya sangat lama kan. Dibilang scam nggak? Enggak. Begitu. Nah itu yang kadang-kadang orang suka konyol. Padahal di hold kan. Nah ya. Nah itu mindsetnya salah. Orang kalau di emas sudah tahu. Oh ya nggak apa-apa. Kita investasi saja, investasi. Bener-bener mikirnya invest. Tapi kalau di kripto orang seringnya mikirnya ini adalah ATM pribadi. Kalau zaman dulu tuh ada yang kayak sistem penggandaan uang itu loh. Yang mukanya, yang dulu tuh yang sempat masuk berita ya. Ditangkap polisi tuh. Yang mukanya sedikit kayak India atau Arab-Arab gitu loh. Dia bilang duitnya dikasih ke dia, terus dia taruh di pantat, dia nggak tahu dia dudukin apa, tiba-tiba jadi banyak tuh ya duitnya. Nah, kebanyakan orang berpikir kripto seperti itu. Kalau 2 minggu nggak cuan, nggak ngepam, dibilangnya scam. Udah bro, menurut gua nggak usah ngomong lagi sama dia ya. Nanti biarin aja. Nanti saat udah waktunya BTC naik lagi, baru ngomong lagi. Apa kabar bro? Masih scam nggak? Ini mindset yang salah nih. Ini bahayanya mindset ya. Next. Wow, super thanks. Thank you. Ini dari Bro Adisya Bisma ya. Thank you untuk super thanks-nya. Seperti yang kita sering jelaskan di TCI tidak ada namanya konten berbayar, semuanya for free ya. Semua konten yang lo bisa nikmatin di TCI itu semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini, lalu lo yang menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you ya. Oke. Bang, bisa minta rekomendasi website atau situs untuk update news global yang kredibel biar bisa cari tahu sendiri tambahan dari TCI juga. Nah, ini news
seperti kayak kemarin Trump tarif atau ngomongin kayak data ekonomi ya. Kalau data ekonomi gampang, lu cari di investing.com ya. Nah, lu klik bagian economic calendar. Nah, di sini nanti akan dijelaskan atau bukan dijelaskan, ada listnya ya. Ada list data-data bintang 3 ya. Bintang 2, bintang 1 menurut gua nggak usah terlalu diperhatiin. Bintang 3 aja dan dari US. Ini untuk kripto ya. Kalau untuk Forex ya beda lagi ya, tapi kalau untuk kripto udah fokusnya ke data US aja dan cari yang bintang 3. Setelah itu ganti, ini awalnya biasa dari GMT minus 4 ya, diubah jadi ke GMT plus 7, itu WIB begitu ya. Oke, itu aja ya. Next, ya paling gini, kalau misalkan untuk news-news ya gampang sih, lu tinggal ngikutin aja gitu yang mau di exchanger juga sekarang mulai banyak tuh ya news-news, itu bisa ya. Lu mau Twitter ya, lu Twitter sering-sering lihat-lihat mengenai kripto, nanti news keluar sendiri begitu ya. Dan biasanya ya gini ya, jangan cuma orang yang asal nge-tweet doang, tapi cari yang misalkan dari investing.com, dari mana lagi, dari Reuters, dari Bloomberg begitu ya. Gitu aja ya. Next, dari ini gimana bacanya? Bimah mungkin ya. Doakan saya dapat kerjaan bang, biar bisa cicil BTC nggak pakai uang jajan lagi. Wah, mantap mantap. Wah, berarti ini ya, masih cukup muda nih ya, sampai masih dapat uang jajan. Mentok-mentok anak kuliahan mungkin ya. Bagus bagus ya. Cari kerjaan lagi supaya bisa nyicil lagi. Tapi pastikan apa? Pastikan semua kebutuhan lu udah beres ya, semua kewajiban lu udah beres, baru mikir investasi. Begitu, jangan sampai duit buat kebutuhan dipakai buat investasi. Nggak, itu masuknya ke panas kalau kayak gitu ya. Mantap 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 ya, semangat. Next, dari Koko Krak ya. Kemarin saya ke FOMO bang. Waduh, FOMO ya. Saya kira udah akan bullish, langsung all in di pucuk. Waduh, ini makanya kenapa gue sering banget ngomong, abis ngepump jangan langsung beli, lu tunggu sampai ada koreksi ya, karena pasti akan ada koreksi begitu ya. Ternyata market lagi ngeprank, malah minus. Bukan ngeprank ya, market sering sekali melakukan itu. Setelah pump gede, dia akan cenderung ada corrective movement dulu begitu kan. Sekarang saya sadar kesalahan saya karena FOMO. Saya sudah cut loss supaya 80% dana bisa selamat. Waduh ya. Ya, oke lah, ini jadikan pembelajaran ya. Jangan all in lagi ya. Ini gue penasaran, lu udah berapa lama? Waduh, udah 3 tahun padahal ngefollow ya. Padahal gue udah sampai doer ngomong DCA ya. Ya udahlah, mungkin hilaf ya. Ya udah nggak apa-apa hilaf, yang penting lu tahu salah, karena banyak orang nggak mau ngaku salah, bilangnya market yang salah. Kayak si ini, kayak yang di bawah nih, kayak si kakak sepupunya nih, Dave Scooter ya, yang tadilah gitu ya. Wah, BTC scam gitu ya. Ya minimal lu ambil tanggung jawab, that's good ya. Tapi please jangan diulang lagi ya. Tetap DCA, tetap apa namanya, konsisten aja begitu ya. Jangan pengen cepet-cepet, jangan ngerasa takut ketinggalan dan lain-lain begitu ya. Nih gue curiga nih, kalau takut ketinggalan, jangan-jangan kemarin waktu drop ke bawah nggak beli nih ya. Jangan-jangan lu tipe-tipe yang kemakan sama para dukun nih, yang ngomong bakal ke 50, 40, 30, 10, 15 gitu ya. Nah ya ini ya, makanya kita harus sering-sering menjaga telinga kita, menjaga mata kita, jangan ngedengerin orang-orang yang cuma asal nyablak aja nggak pakai data begitu. Karena kalau cuma asal nyablak itu murah ya, talk is cheap ya, talk is cheap. Next, kita akan masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya dari teknisi HP Bogor ya. Bang, lu kan udah 3 cycle di cryptocurrency. Dari pengalaman atau menurut pandangan lu, lebih profit mana antara position trader dengan yang hold selama beberapa cycle berturut-turut, khususnya di BTC? Makasih jawabannya bang, sukses selalu dan salam terbertuai. Kalau alts, BTC. BTC yang ujungnya profit lagi. Kalau alts dibawa ke cycle selanjutnya itu a big gamble. Ya, satu-satunya alts yang performanya cukup konsisten cuma ETH. Tapi ya lu bisa lihat sendiri, di cycle ini kan bad ya. Masih bad at least for now ya. Nah, jadi kalau untuk BTC sendiri, datanya jelas menunjukkan bahwa position trader itu lebih profitable. Tapi siap nggak untuk TP-nya begitu. Dan siap bisa nerima nggak misalkan nih ya di kuartal 4. Kuartal 4 kan itu panjang tuh ya. Itu 3 bulan ya. Nah, di masa-masa 3 bulan ini misalkan lu ngerasa udah deh gua TP cukup. Nah, pas dia naik lagi lu ke bawah FOMO nggak? Pas altcoins lain ada yang lanjut ngepam, ke bawah FOMO nggak? Karena pada faktanya ada beberapa yang masih lanjut. Kayak contoh tuh dulu Luna ya. Luna USDT ya. Itu dulu kalau lu perhatiin di sini itu sempet lanjut nih saat BTC udah habis nih ya, kuartal 4, Luna koreksi benar ikutan. Tapi dia akhirnya ngepam lagi
sampai di Maret 2022 baru akhirnya ya hancur. Lo tahu sendiri lah ya, kalau penasaran ada apa dengan Luna silakan cek sendiri ya. Nah ini yang kadang-kadang bisa membuat kita jadi aduh kayaknya gue salah deh, kayaknya market masih lanjut buruan deh, kayaknya. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang jadi boncos begitu. Tapi kalau mau ngomong pure hard facts ya lebih profitable position trader gitu loh. Akumulasi saat pergeseran dari tahun bear market ke tahun akumulasi ya. Udah gitu saat masuk kuartal 4 post halving year TP. Udah TP masuk ke bear market rinse and repeat. Itu sangat serem. Rapihnya tuh gue sampai merinding kadang-kadang kalau ngelihat lagi, ini gila ya bisa begini market ya. Ini sampai kapan ya bakal serapi ini terus ya. Ya tapi intinya apa, kalau mau ngejawab lo ya balik lagi. Kalau menurut gue dan data ya lebih profitable position trader. Tetapi kadang-kadang kita tergoda untuk nggak TP. Nah kalau udah nggak TP terus jadi nyoba-nyoba ke alts dan lain-lain, nah disitulah banyak yang hancur. Udah profit besar jadi hancur gara-gara itu ya. Nah tapi gini, bukan berarti yang nge-hold lama nggak mikirin yang lain, pokoknya gue mau hold BTC 10 tahun itu jadi kalah. Enggak ya, tetap profitable juga. Dan bahkan kadang-kadang orang yang udah deh gue gak peduli odds, gue gak peduli apa-apa, gue mau tutup mata, gue mau cuma akumulasi BTC, gue mau hold jangka panjang begitu ya, 5-10 tahun ke depan, itu bisa mengalahkan orang-orang yang kagok gitu ya, yang nanggung gitu ya, belajar TA-nya nanggung dan fundamentalnya nanggung, yang ujung-ujungnya banyak tergoda seperti Luna, tergoda seperti berbagai macam odds yang sepertinya masih ada nafas dibandingkan dengan BTC begitu ya. So dua-duanya gak salah ya, tinggal lu pilih mana yang lebih cocok buat lo. Kalau gue ya mungkin karena gue udah lumayan lama di market, gue udah hafal nih bullshitnya di market, jadi ya gue lebih prefer jadi position trader. Tapi kalau buat lo yang ngerasa aduh bang, gue masih lemah bang, gue masih suka kena FOMO bang, udah kalau gitu udah lu hold panjang aja juga gak masalah gitu. Jadi ya balik lagi tergantung lo. Tapi kalau ngomong dari datanya lebih profitable orang yang position trader begitu. Hence why I'm a position trader begitu ya. Oke. Next dari Happy TV atau Happy TV ceritanya ya. Oke. Mantap, makasih banyak Om Toshi ya. Sudah berhasil money management semenjak nyimak selalu Om Toshi. Meski modal saya masih receh tapi senang banget dan hasilnya bikin males kerja gaji UMR. Waduh, jangan males ya. Tetap kerja ya, gue juga tetap kerja, tetap melakukan pekerjaan gue seperti biasa, tapi udahnya invest begitu. Jadi kalau gue tipe orang yang nggak terlalu percaya, wah trading for living ya, saya sebulan bisa dapat berapa puluh sampai ratus juta dari trading saja di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Aduh, ada nggak kayak gitu? Mungkin ada, tapi 1:1.000.000 mungkin ya. Karena astaga, ya itu butuh mentalitas yang luar biasa dan jujur stresnya tuh nggak worth it menurut gua. Karena gua udah pernah cobain gitu ya. Jadi tetaplah pertahankan pekerjaan lu, tetaplah pertahankan bisnismu, jangan tiba-tiba gila jadi wah gua udah profit dari market nih, gua bisa selalu dapat duit dari sini. Nggak, jangan kayak gitu ya. Fokus tetap kerjaan biasa, lu kerjain aja. Nah dari situ uang dinginnya lu masukin invest di market begitu ya. Dan nggak ada lah mau receh mau sultan, itu semua tuh literally sangat tergantung sama cara pandang lu begitu ya. Kayak gue ya, gue akan dianggap receh sama 9 naga begitu kan. Jadi sama aja, itu selalu kalau compare nggak akan pernah beres ya. Lu compare diri lu sama diri lu lagi tapi yang kemarin. Nah kalau lu sama yang kemarin lebih jelek, nah itu bad, itu berarti ada permasalahan. Tapi kalau lu dari hari ke hari membaik, itu udah sukses, itu udah achievement begitu ya. Jangan sampai achievement lu jadi terasa tidak berharga karena lu ngelihat orang lain begitu, itu nggak sehat seperti itu ya. Oke, next dari 83 channel ya. Halo bang, izin bertanya, mungkin nggak sih bang BTC dominance yang naik terus itu tanda kita masih di bull cycle karena orang-orang masih beli BTC. Soalnya setiap BTC dominance turun menuju paling rendah ya justru malah menuju bear market. Sorry kalau agak belibet bang pertanyaannya. Yang agak penasaran soal yang bang soal ya bang, oke ya. BTC dominance yang naik turun berhubungan dengan lagi di bull atau bear. Thank you bang. Nah, jadi gini, sebenarnya ini ada satu pattern yang lo observe gitu ya. Dan ini ada benernya ya. Kalau lo perhatiin, kenapa selalu ya kita masuk ke bear market itu dalam kondisi BTCD lagi terjun payung begitu. Berarti lagi altcoin season begitu. Kenapa seperti itu? Ya karena blow off topnya itu butuh liquidity yang besar. Nah, liquidity besar itu selalu berkorelasi dengan BTCD yang turun. Itu selalu
ya at least dari data yang kita punya selalu seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini. Saat liquidity banyak di market ya, saat dia tidak sedang QT, nah sini terjun payung ya. Nah, jadi ada benernya. Ini observasi yang bagus ya, lu melihat pattern yang dari cycle ke cycle berulang. That's good. Rata-rata orang nggak mau ngelihat pattern yang jauh-jauh, cuma pengen lihat yang deket-deket aja gitu ya. This is good. Ini bagus ya. Dan kalau ditanya alasannya kenapa, ya karena untuk mendapatkan blow off top ya, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan liquidity yang besar. Makanya kita menuju ke bear market biasanya dalam kondisi ya BTCD terjun payung begitu ya. Nah, tapi kalau perhatiin di sini justru bottomnya itu ya, saat masuk ke bear market sampai ke bottomnya itu nggak dalam kondisi terjun. Biasanya malah gini nih, sideways ya. Nih di 2022 kan sini nih ya, 2022 masih sideways. Nah, udahnya kita masuk ke bull lagi setelah boom naik lagi ke atas. Kenapa? Karena awal dari bull market seringkali lack in liquidity, BTC duluan begitu ya. Mantap, gue suka nih ya. Nggak apa-apa, masih mungkin lu ngerasa masih belepotan dan lain-lain, masih belibet, nggak masalah. Ini artinya apa? Lu mungkin masih baru aja. Tapi lu bisa melihat pattern ya, bisa melihat pattern. That's good. Itu udah modal yang besar begitu ya. Terus belajar ya, dan konsisten terus ya. Mantap, mantap, mantap. Next, Robi Slowboy. Tetap semangat untuk edukasinya bang. You are the best. Ilmu makin banyak karena setiap hari nonton DCWT. Mau tanya Bang Toshi, kalau menurut teori supply and demand, gimana bang kalau seandainya demand Bitcoin turun? Otomatis supply-nya makin banyak. Jadi harga harusnya makin turun ya. Pertanyaannya, apakah harga Bitcoin akan tetap naik di Q4 sesuai dengan teori cycle jika demand-nya berkurang? Nah, jadi gini. Kalau misalkan kita ngomong ya cuma purely dari teori supply and demand, yes, ya bisa aja di kuartal 4 jadi wah lemah gitu ya. Tapi gini, kita harus ingat juga ya, technically speaking, demand dari Bitcoin di kuartal 4 kalau dari cycle-cycle sebelumnya itu juga melemah. Melemah. Terbukti dari apa? BTCD. BTCD terjun payung kan. Nah, tapi demand dari Bitcoin melemah itu nggak berarti Bitcoin nggak bisa naik. Begitu loh. Ya, karena faktanya Bitcoin waktu lagi BTCD melemah, ya kita ambil sini ya. Kita compare sama BTCD nih. Ini kan BTC USD nih. Kita compare sama BTCD. Mana BTCD? BTCD ya. Nah, kita masukin sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini nih ya. Bahkan saat waktu BTCD-nya terjun payung, BTC USD tetap naik. Begitu. Tapi kalah dengan alts. Nah, berarti demand dari BTC berkurang kan? Lebih ke alts begitu. Nah, tapi itu semua masih oke-oke saja ya. Selama apa? Selama ya masih belum kena kuartal 4. Nah, itu yang magis. Gue juga kalau ditanya, "Bang, kenapa kuartal 4, Bang?" I don't know. That's the pattern. That's the pattern yang terulang berkali-kali dan konsisten dari 2012. Begitu ya. Jadi at some point nggak tahu kenapa maybe mereka ngerasa bahwa oke, ini satu business cycle udah beres, ya udah mereka udah nggak mau beresiko besar-besaran lagi. Nah, kalau di cycle sebelumnya oke lah, ada alasan yang ekstra lah. Alasan ekstranya kita mulai habis bull marketnya adalah karena ya lu bisa lihat sendiri di sini, balance sheet pelan-pelan mulai diturunin ya, mulai diturunin nih, turun. Nah, ini saat turun kan langsung berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan bear market kan. Nah, ya itu. Jadi mungkin itulah pattern satu-satunya yang kita bisa lihat. Tapi ini masalahnya cuma terjadi di sini. Di sebelumnya ya gimana ya? Ada sih. Ya paling itu deh. Itu mungkin harus dipertimbangkan. Nanti kalau sampai udah banyak pembicaraan QT ya. Apalagi ngomongin kalau di 2021 tuh ada kata-kata kita akan masuk ke masa-masa inflasi yang luar biasa, maka The Fed akan melakukan quantitative tightening. Nah, di situ ya baik lagi, bensin utama dari kripto adalah liquidity hilang ya, boom ya. Dan sebenarnya bukan cuma kripto ya, saham ya, indeks juga sama ya, karena lu bisa lihat sendiri korelasinya mirip-mirip. Begitu. Nah, biasanya dalam masa-masa seperti ini interest rate akan tinggi ya. Interest rate akan tinggi dan orang-orang akan apa? Pindah dari aset risk on, indeks, saham, kripto digeser ke apa? Obligasi. Begitu. Karena apa? Ya ininya seksi gitu ya. Interest rate-nya seksi. Wah, tinggi nih, asik. Kita bisa dapat yield lagi yang lumayan dari hasil kita profit di market begitu ya. Oke. Next dari Nur Cahyo Lestianto. Balance sheet udah mulai agak naik ya kok? Iya, sudah mulai agak naik, tapi
hati-hati ya. Kita tunggu sampai the Feds lebih lebih jelas lagi ngomong QT selesai. Nah, kalau udah kayak begitu, nah itu mungkin akan ekstra senyum untuk para holders alts begitu ya. Oke, next dari Michael CLK ya, request bahas LTC Uncle Toshi, prospek ETF-nya bagaimana Mbah? Thanks. Nah, dia kan ada potensi mau ETF nih ya, tapi kita udah bisa lihat juga ETF berapa kali juga hasilnya nggak terlalu bagus ya. Kayak ETF, ya bad hasilnya ya. Lalu juga ETF lagi kemarin itu XRP belum ya? XRP belum ya? Solana ETF. Hasilnya bad juga gitu. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa kalau udah masuk ETF pasti bagus begitu ya. Dan kalau mau ngomong LTC ini salah satu alts yang jujurnya gue nggak terlalu suka untuk hold begitu. Kenapa? Simple alasannya. Bukan karena si tim devnya bangke, nggak, bukan ya. Tapi purely cuma karena ini. Jadi LTC BTC ini ya pair antara Litecoin dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nah, kita bisa lihat historically speaking, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, dari 2019, nah ini weekly aja deh biar lebih gampang. Nah, di sini ya. Dari data yang kita punya nih, dari November 2013, itu dia terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Paling sempat ada perlawanan di sini lah di 2017 ya. Itu zaman-zaman altcoin lagi banyak digadang-gadang akan menggantikan BTC. Tapi ujung-ujungnya apa? Setelah hilang hype-nya, terbukti BTC lagi lebih kuat, dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, gue nggak terlalu suka pegang altcoins yang begini nih. Ya, yang sama pair BTC-nya turun begitu. Yang masih menarik untuk dipegang ya contohnya kayak ETH gitu, ETH BTC. Ini masih lumayan oke. Lu bisa lihat ada perlawanan lah tuh, lihat ya, masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, tapi di sini mulai jadi osilator nih. Yang penting masih begini deh ya, naik turun, naik turun. Jadi kadang-kadang gue ngerasa altcoins yang paling gila itu ya bisa begini gitu ya. Tapi at best rata-rata at best itu cuma jadi osilator gitu. Kayak Cardano osilator nih ya. Ya, kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang udahnya turun begitu. Di tempat yang mirip-mirip lah di situ, ya di situ naik turun, naik turun. Ini udah bagus. Nah, tapi kalau ke LTC yang kayak tadi ya, kita bisa lihat dari cycle ke cycle, hasilnya tuh drop lagi, drop lagi, drop lagi, drop lagi. Ya, gue males megang kalau kayak gini, ya. Udah, gitu aja, ya. Next. Beres. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, untuk hari ini ya sponsor kita adalah Wallbe. Buat lo yang sudah sering nonton di CWT sesi kedua, kemungkinan besar sudah cukup familiar dengan UI dari Wallbe ini karena kita belakangan cukup sering pakai untuk charting ya. Nah, buat lo yang belum tahu Wallbe ini apa, kita sudah pernah review beberapa kali ya. Ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, nggak ada spot ya, cuma futures aja. Nah, di sini lo bisa menggunakan AI. Itu yang paling unik dari Wallbe ya. Nah, AI agents mereka ini ada banyak ya. Ada di sini Mami, lalu juga ada Don Alt, ada juga Elon Musk. Nah, ini dengan resiko yang berbeda-beda dan juga dengan aset yang berbeda-beda juga ya. Kayak di sini si Elon Musk ini mencari koin-koin yang sedang meroket dengan resiko medium. Nah, si Don Alt ini fokusnya di altcoins, resiko rendah gitu dan long term. Dan banyak lagi ya, ini yang mungkin paling konservatif, low risk, BTC only, dan long term. Dan banyak lagi kita bisa lihat di sini ya. Nah, buat lo yang pengen coba, ini bukan sedang ada sih, ini udah lumayan lama juga. Ada program rebate voucher. Nah, rebate voucher ini kita bisa dapatkan dengan cara ya buka akun aja, as simple as that ya. Bisa lu pakai untuk trade di dalamnya gitu ya. Nah, biasanya hanya 100 USDT saja. Tetapi apabila menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto ya, sekali lagi dengan referral code Toshi Crypto, lu bisa mendapatkan apa? Ekstra dari 100 USDT menjadi 250 USDT. Ini bukan buat IWD ya. Rebate voucher ini dipakai untuk ya trade, untuk pakai AI atau bahkan lo juga bisa pakai untuk trade manual, gitu, untuk trade futures manual, begitu ya. Nah, buat lo yang belum cobain Wallbe, silahkan bisa pertimbangkan atau menggunakan link referral kita di bawah, dapatkan ekstra rebate voucher dan mulai trade di Wallbe. Kita masuk ke Atom. Untuk Atom nggak ada SATA futures, langsung aja spot. Untuk spotnya ada di angka 4,1885 dan juga 3,6545. Itu untuk posisi spot di Atom, nggak ada futures sekali lagi ya. Untuk di Cardano juga sama ya, nasibnya belum ada posisi futures karena jebol lagi. Ada potensi sebenarnya nih ya, retest pertama. Kita lihat besok. Kalau besok
dia daily close di bawah dari 0,63072, maka kita bisa limit posisi short. Tapi kalau reclaim lagi ya berarti nggak bisa ya. Untuk posisi spotnya sekarang Cardano di angka 0,5563. Sementara untuk SUI kita bisa di sini nggak ada juga ya. Sebenarnya nyaris ya, dia nyaris daily close di atas dari 2,12. Tapi sayangnya nggak ya. Tetap masih jebol di bawah, so belum ada SATA futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 2,0440 dan di angka 1,8326 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa, gue gak akan pernah bosan untuk mengingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.